Mereka itu merasa, kenapa kok saya nggak merasakan nikmat kayak mereka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati ruku, menikmati sujud, menikmati keimanan, yang mempertemukan kita untuk sama-sama menjalin komunikasi secara universal, komunikasi intelektual, komunikasi emosional, terutama komunikasi spiritual, dengan bimbingan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup yang sempurna, lengkap, menyelesaikan berbagai masalah umat. Apapun yang terjadi, dimanapun terjadi, Al-Quran adalah solusi utama. Manusia diciptakan sejak awal, diberi bekal berupa pemikiran yang berbeda, perasaan yang beragam, keyakinan yang bertingkat-tingkat. Dari keragaman dan perbedaan tersebut, masalah senantiasa muncul. Karena Al-Quran adalah sebagai solusi, termasuk masalah berkaitan dengan muamalah, Al-Quran adalah solusinya. InsyaAllah untuk pagi hari ini kita gali ayat tentang riba yang sangat familiar bahasan ini dalam kehidupan kita. Untuk sementara, makna riba adalah berkembang, tumbuh, bertambah. Itu makna riba. Apabila muamalah secara mutlak dilarang mengambil tambahan keuntungan, lalu gimana solusinya? Sebetulnya kan muamalah itu untuk mendapatkan keuntungan. Sekiranya makna riba, ya, bukunya sudah dibagikan kan, mudah-mudahan sudah pada punya di handphone masing-masing. Ini salah satu dari 9 buku yang disebarluaskan. Di antaranya buku berjudul Fenomena Riba Antara Hukum, Realita dan Solusi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan dunia demi kepentingan akhirat. Dalam pemanfaatan, kita senantiasa memerlukan interaksi antar sesama. Saat berlangsungnya interaksi, muncul berbagai masalah karena keinginan yang berbeda, pola berpikir yang berbeda, termasuk dalam masalah muamalah atau pergaulan yang berkaitan dengan masalah harta, transaksi. Apabila dalam proses transaksi tidak boleh mengambil keuntungan kelebihan karena riba, terus ada apa di balik transaksi dibolehkan? Justru transaksi itu adalah merupakan proses mencari keuntungan. Sekian banyak bahasan tentang riba yang saya dengar di media sosial. Pokoknya kalau pinjam meminjam ada tambahan, itu riba. Dan apabila riba haram, kita harus mencari solusinya apa? Islam itu solusi, bukan problem. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Riba itu apa artinya? Menurut para ulama, riba adalah aziyadah, tambahan. Jadi nggak boleh mengambil tambahan. Ini yang perlu kita cari jawabannya. Ya, kita awali saja dari studi komprehensif
skip ayat riba atau makna riba dulu ya. Dari makna riba. Makna riba secara umum, setiap ada pembahasan tentang satu istilah, sangat diperlukan makna dari istilah tersebut secara umum dan secara khusus, atau menurut tinjauan bahasa dan istilah. Sering kan, ini menurut bahasa ini artinya, menurut istilah ini artinya. Para ahli bahasa mengatakan roba yarbu riba robwah, yakni zada wa nama wa ala wartafa'a. Roba yarbu riba artinya menambah, berkembang, meningkatkan dan naik. Itu arti riba secara umum. Imam Nawawi menyatakan ar-riba huwa ziyadah. Riba itu adalah tambahan. Fa idza wudi'a ar-riba fa ma'nahu wad'u ziyadah wal murad bil wad'i ar-radd wal ibtal. Riba adalah tambahan. Kalimat fa idza wudi'a ar-riba artinya jika riba dihapus, maka maknanya adalah menghapus tambahan. Yang dimaksud dengan menghapus adalah menolak dan membatalkan. Kata riba, ar-riba dengan pakai al, ma'rifat dalam bahasa Arab. Kan kalau pakai al itu ma'rifat, kalau tidak pakai al nakirah istilahnya. Kalau nakirah umum, kalau ma'rifat lebih spesifik. Tertulis dalam Al-Quran 7 kali tulisan ar-riba ditulis pakai huruf waw. Ini yang ingin diperjelas. Kenapa tulisan ar-riba pakai huruf waw? Padahal aturan bahasa Arab tentunya pakai huruf alif. Ada apa di balik itu? Dan ditemukan satu kali dengan bentuk nakirah, riban, yaitu ada tanwinnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti mereka lah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Dari ayat ini dapat kita ketahui, masalah riba, problem riba dapat diselesaikan dengan pengelolaan zakat yang benar. Karena ada kaitannya, wa ma ataitu min zakatin. Riba merugikan, zakat menguntungkan. Berarti selama masih ada pengelolaan zakat, masih dapat diharapkan riba bisa diselesaikan. Yang menjadi pertanyaan, pengelolaan zakatnya sudah mencapai kepada solusi mengatasi riba apa belum? Jangan-jangan pengelolaan zakat konsumtif saja. Ini yang kita saksikan saat ini. Ayat lain menyebutkan wa ja'alna ibna maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararim wa ma'in. Telah kami jadikan yaitu Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda kebesaran Allah, kebesaran kami, dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Arti ribuah, robah, dataran tinggi. Makanya roba yarbu naik. Robah adalah dataran tinggi. Pembahasan tentang riba telah sering kita dengar di beberapa majelis ilmu dengan uraian yang sangat beragam. Untuk mengetahui hakikat riba dan kedudukannya dalam syariat Islam, tiada dasar dan sumber yang pasti untuk dijadikan pegangan selain teks dari Al-Quran dengan lafadznya yang asli. Saya maksudkan lafadz yang asli bagaimana? Baik bacaan ataupun tulisannya. Sedangkan uraiannya telah diperjelas dengan hadis Nabi yang diperluas dengan ungkapan para ulama.
Tafsir yang pasti benar adalah hadis Nabi. Ungkapan para ulama sangat beragam. Boleh-boleh saja beragam selama tidak berlawanan. Tapi kalau sudah berlawanan, perlu ada kewaspadaan. Ketika ditemukan banyak perbedaan tafsir dari para ulama terdahulu tentang masalah riba, sebagaimana masalah yang lain kan beragam, demikian juga masalah riba, maka perbedaan tersebut akan terus bertambah dan berkembang sesuai dengan bertambahnya jumlah ulama dan bertambahnya masalah yang dihadapi umat. Dan itu mungkin terjadi karena kemajuan dan perkembangan hidup umat di satu negara tidak selalu dapat dijadikan tolok ukur untuk ketetapan hukum di negara lainnya. Pembahasan riba di Indonesia sumbernya Quran, pembahasan riba di Saudi sumbernya Al-Quran. Tapi masalah di Saudi dengan masalah di Indonesia berbeda. Ya, karena masalahnya berbeda, sangat wajar kalau sekiranya penafsiran pun berbeda. Dengan demikian maka kita meyakini dengan pasti bahwa yang benar hanyalah dalil dari Al-Quran yang tertulis dengan huruf-huruf khusus yang terpelihara hingga saat ini. Bagaimana tulisan huruf ar-riba? Seperti inilah tulisan riba. Ro, ba, waw, baru alif. Kalau tulisan umum orang Arab, ro, ba, alif, bukan pakai waw. Inilah tulisan ini berbeda dengan tulisan yang biasa dikenal umat, yaitu ar-riba, ro, ba, alif, tanpa huruf waw. Sedangkan tafsiran yang menjelaskan dalil adalah pemikiran para ulama yang mesti kita hargai dan kita posisikan sebagai pembimbing untuk memahami dalil aslinya. Dalil asli Al-Quran, keterangan ulama tetap keterangan. Yang sangat wajar kalau sekiranya keterangan ulama Indonesia berbeda dengan keterangan ulama Saudi. Keterangan ya, tapi dalilnya enggak berbeda, sama itu juga. Adakah keterangan dari para ulama terdahulu yang menjelaskan tentang perbedaan makna antara lafaz riba tanpa waw dengan makna lafaz riba yang tertulis pakai waw? Ini Al-Quran, ini lafaz Al-Quran, huruf Al-Quran itu adalah punya makna. Kenapa tulisan ar-riba dalam Al-Quran pakai waw? Hadis enggak pakai waw, pakai alif. Bahasa sehari-hari juga pakai alif. Ini yang sangat menarik untuk kita gali. Bacaan yang sama untuk penulisan yang berbeda memberi isyarat adanya kesamaan yang mengandung perbedaan. Ini kesimpulan sementara begitu aja ya. Yaitu apa yang dipahami dari kata riba dalam bahasa masyarakat umum mengandung persamaan dan perbedaan dengan lafaz riba, ar-riba yang terdapat dalam Al-Quran. Kelewat nggak barusan? Jadi perbedaannya, riba dalam masyarakat umum sangat dipengaruhi oleh wilayah yang berbeda. Quran sama di seluruh dunia. Ya, hukum riba tidak akan pernah mengalami perubahan karena sudah Allah tetapkan dalam kitab suci yang terpelihara keasliannya. Namun demikian, pemahaman terhadap riba bukan saja mungkin mengalami perubahan, akan tetapi sudah ditemukan terdapat perubahan dan perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem yang digunakan di lembaga-lembaga pelayanan masyarakat dalam urusan keuangan. Jika dihubungkan dua kata riba pada dua ayat di atas, yang pertama riba yang bermakna tambahan, yang kedua riba yang bermakna tinggi, maka kata riba memiliki makna berkembang atau mengembangkan dan tinggi atau atas. Menurut penggunaan kebahasaan, kata riba di samping mengandung makna yang baku dan terukur,
juga mengandung makna yang tidak terukur. Sebab kata berkembang di satu tempat berbeda dengan berkembang di tempat lainnya. Perlu diingat bahwa Islam sangat mendukung perkembangan dan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila kata riba diartikan secara mutlak haram, mau tulisan apapun, berarti menolak perkembangan, menolak pertumbuhan ekonomi. Ini boleh jadi akan dipandang Islam sebagai problem, bukan solusi. Padahal Islam adalah solusi. Perkembangan sangat identik dengan kemana nih majuannya? Saya ulangi. Iya. Perkembangan sangat identik dengan kemajuan. Jadi perkembangan seperti apakah yang disebut riba yang diharamkan? Jadi berkembang haram gitu. Tambahan haram. Yang mana yang dimaksud dengan haram itu? Rasulullah bersabda, "Waribal jahiliyah maudhu'un wa awwal riban adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudhu'un kulluh." Hadis riwayat Muslim menegaskan riba jahiliyah dihapuskan, dibatalkan, dan riba kita yang pertama aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sungguh dihapuskan semuanya. Seperti apa riba Al-Abbas itu? Zaman jahiliyah, ketika seseorang meminjamkan uang, taruhlah pemanya 5 juta, janji 2 bulan dibayar 5 juta. Pas waktunya tiba tidak mampu membayar, maaf bang, saya tidak mampu membayar hari ini. Ya boleh, nggak apa-apa. Kapan mau bayar? Sebulan depan ya, baik, nambah ya, jadi 5,5 juta. Nah, gitu. Pas waktunya lagi, nggak mampu bayar lagi. Saya minta waktu lagi 2 bulan, baik, jadi 7 juta ya. Itu sebetulnya riba yang riba jahiliyah. Jadi jelas-jelas orang yang meminjam itu memerlukan bantuan. Sekarang dicekik terus. Ketidakmampuan semakin membuat dia menderita. Itu yang jelas-jelas saya maksud dengan riba jahiliyah maudhu'. Apakah yang dimaksud dengan riba Abbas bin Abdul Muttalib itu? Yang dimaksud adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi saat jumlah utang bertambah banyak dengan bertambahnya waktu. Seperti orang yang punya piutang berkata kepada orang yang punya utang, bayarlah utang anda sekarang, jika tidak maka utang anda bertambah. Inilah riba jahiliyah. Riba inilah yang mencekik orang lemah. Mereka meminjam karena perlu dana. Ketika tiba waktu pembayaran ternyata tidak mampu membayar, maka orang tersebut benar-benar perlu bantuan. Dengan sistem riba jahiliyah, orang tersebut bukan saja tidak mendapat bantuan, akan sebaliknya dia semakin terpukul, dia bertambah menderita di atas derita. Bagaimana dengan pinjaman sejumlah uang yang dibayar pada waktu sesuai kesepakatan dengan tambahan jumlah? Ini yang perlu kita bahas. Pinjam uang 10 juta dibayar 5 tahun, dijumlahkan kredit per bulan tidak lagi 10 juta, mungkin mencapai 11, mungkin 12, mungkin 13. Apakah itu termasuk riba jahiliyah ataukah enggak? Itu yang harus kita angkat sekarang. Apakah termasuk yang diharamkan? Tidak ada perubahan nih. Sejak awal saya minjam 10 juta, dibayar umpamanya dalam jangka waktu 3 tahun. Per bulannya berapa? Dihitung-hitung secara keseluruhan tidak 10 tapi bertambah. Apakah itu termasuk riba jahiliyah? Ribanya riba, tapi jahiliyah apa enggak? Sebab hadis menyebutkan riba jahiliyah yang maudhu' itu. Membayar utang dengan jumlah melebihi utangnya tidak mungkin masuk ke dalam kategori riba jahiliyah. Saya ulangi,
membayar utang dengan jumlah melebihi utangnya, ya, tidak mungkin masuk ke dalam kategori jahiliyah, namun tidak selalu masuk ke dalam kategori riba jahiliyah meskipun tetap dikatakan riba. Ini ada kalimat yang perlu diperbaiki ini. Karena asal kata riba berarti tambahan. Jadi walaupun tidak termasuk riba jahiliyah tetap riba kan gitu. Sebab ada tambahan. Nah, kalau sekedar tambahan tapi tidak riba jahiliyah, haram apa enggak? Itu yang perlu kita gali. Dengan kata lain, apakah membayar utang tepat waktu dengan jumlah lebih banyak tanpa ada yang dirugikan termasuk riba jahiliyah ataukah tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang hadis ini jarang diangkat dalam pembahasan riba. Justru saya angkat hal ini biar terbaca sejak sekarang, Islam itu solusi. Bicara riba menyelesaikan masalah, bukan tambah masalah. Rasulullah SAW dinyatakan dalam hadis ini, an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah orang yang sangat dekat dengan Rasul. Qala berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Qala Mis'ar berkata, arahu qala duha. Mungkin waktu itu salat duha, waktu duha. Faqala, Rasul bersabda kepada Jabir bin Abdullah, shalli rak'atain, lakukan salat 2 rakaat, salat duha. Wa kana li alaihi dainun. Kata Jabir, Rasul punya utang padaku. Faqadani wa zadani, dan beliau membayar utangnya dengan jumlah lebih banyak. Ada tambahannya. Tidak pas dengan jumlah utangnya, tapi ada tambahnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang sering saya dengar adalah hadis lain, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam atau transaksi pinjaman yang memberi manfaat atau memberi tambahan itu riba. Ya enggak masalah kalau itu bisa diterima hadis itu. Tapi riba jahiliyah apa bukan? Yang diharamkanlah riba jahiliyah. Nah, kemudian hadis kedua riwayat Muslim. Tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Muslim. Dari Jabir juga sama. Qala kana li 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam dainun. Nabi punya utang padaku. Faqadani wa zadani, maka beliau membayar dan menambah. Wa dakhaltu 'anil masjidah, setelah itu aku masuk masjid. Faqala li shalli rak'atain. Redaksi berbeda. Yang tadi Rasul dan Jabir berada dalam masjid. Lalu Rasul bersabda, salatlah kamu, salat. Setelah itu bayar utang. Berarti membayar utang di masjid. Kalau yang kedua ini sedang di luar. Jabir bin Abdullah berada di luar dan masuk masjid. Setelahnya Rasulullah bayar utang padaku. Jadi nampaknya Rasul minjam uang ke Jabir bukan sekali. Dan 2 kali peristiwa ini, 2 kalinya membayar dengan bayar tambahan, dengan jumlah bertambah, jumlah lebih daripada utangnya. Pelajaran penting dari hadis. 2 hadis sahih ini termasuk yang jarang terangkat dalam bahasan hukum riba. Dengan hadis ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan. Antara lain, Rasulullah SAW sangat perhatian kepada orang yang telah memberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman yaitu Jabir telah berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Boleh jadi dana yang dipinjamkan seseorang diambil dari kas perusahaannya. Jika tidak dipinjamkan tentu akan berguna bagi kemajuan bisnisnya.
Karena itu Rasulullah membayar utangnya disertai dengan memberi tambahan. Jabir bin Abdullah memberi pinjaman sejumlah uang kepada Rasulullah, mungkin dari uang pribadinya, mungkin juga dari kas perusahaannya. Namun demikian beliau memberi tambahan padanya saat membayar utangnya. Islam tidak menolak adanya tambahan dalam pembayaran utang. Ini pelajaran dari hadis. Islam tidak melarang membayar utang tambah. Sebaliknya Islam menetapkan pentingnya menjaga komunikasi yang lebih harmonis antara orang yang berhutang dengan orang yang punya piutang, hingga kedua belah pihak akan selalu menjalin komunikasi sebagai orang yang tolong menolong, saling menghargai dan saling memberi keuntungan. Datang orang meminjam uang, waktu ada ya udah pinjam aja, enggak saya juga sangat perlu ini. Tapi kalau sekiranya memang orang yang suka meminjam itu adalah biasa memberi tambahan, enggak merasa berat menolong dia sangat perlu, yuk kita tolong, biar Allah nanti yang akan memberikan kepada dia kita tambahan. Ternyata melalui dia Allah berikan tambahan, kan gitu, melalui dia. Kalau tidak melalui dia, mungkin melalui yang lain. Yang paling penting, pinjam meminjam dalam arti Islam adalah ta'awan al birri wat taqwa, saling tolong menolong. Kalau tolong menolong jangan merugikan yang menolong. Ketika pinjaman didapat dari perorangan, sangat baik dibayar disertai dengan tambahan. Minjam kepada perorangan. Bagaimana dengan pinjaman dari lembaga? Nah, ini perbedaannya. Sebab ketika dibahas hadis tadi, seseorang akan berkata, iyalah boleh kita menambah bayaran di atas utang, tapi jangan ada janji, kan gitu. Jangan ada kesepakatan. Ada jelas larangan enggak? Larangan janji, larangan kesepakatan ada enggak? Kalau ada larangan, ya udah sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada larangan, di sinilah pentingnya ada ijtihad. Bagaimana komunikasi sesama manusia, saling tolong menolong. Untuk pribadi, ya tergantung. Orang yang meminjamkan kenal dekat dengan yang meminjam, ini orang baik, orang dermawan, dia perlu bantuan, kasihlah bantuan. Nanti juga akan ada tambahan dari Allah, entah melalui dia atau melalui yang lain, karena dia orang baik. Tapi kalau sekarang pinjam meminjam dengan lembaga, bagaimana? Tentu tidak bisa disamakan antara dengan lembaga dan antara perorangan. Di zaman Rasul bagaimana? Kalau minjam ke bank, ya belum ada bank zaman Rasul. Jadi kalau berbicara tentang perbankan, ada kaitan dengan masalah ijtihad, pemikiran. Ketika pinjaman didapat dari, ya saya lanjutkan. Sungguh memberi tambahan di atas pinjaman dari lembaga bukan sekedar baik, akan tetapi dapat dikatakan satu keperluan. Sekarang kita minjam uang kepada satu lembaga 10 juta, dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun dibayar 10 juta lagi, lama kelamaan lembaga bangkrut tuh. Jelas kan? Sedangkan lembaga itu adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Akibat ada yang meminjam dan tanpa memberi tambahan bisa bangkrut. Ya, ini yang penting untuk kita gali lebih luas dan kita membaca Al-Quran. Tadi saya awal dengan kalimat ar-riba dalam Al-Quran, tulisannya pakai waw. Ada apa di balik tulisan pakai waw itu? Itu jawaban sementara. Karena lembaga tersebut perlu biaya operasional untuk lajunya pelayanan terhadap masyarakat lainnya. Bank umpamanya kan, apalagi gedungnya juga nyewa, karyawan digaji, fasilitas perlu pemeliharaan, bayar internet, bayar listrik, oh besar biayanya. Apabila ada orang yang meminjam kepada bank, pinjam 10 juta, bayar 10 juta lagi, ya kata abang, gimana aku bisa melayani umat lebih laju kalau begini caranya?
pasti berakhirlah dalam jangka waktu yang tidak lama. Setelah kita ketahui bahwa Rasulullah membayar utangnya kepada Jabir bin Abdullah disertai dengan tambahan, dan kita ketahui bahwa transaksi pinjaman tersebut berlangsung antar perorangan. Bagaimana dengan transaksi pinjaman dari lembaga keuangan yang resmi didirikan untuk melayani masyarakat secara umum? Kita harus menjaga agar lembaga tersebut hidup terus. Apakah praktik Rasulullah mengandung makna bahwa tambahan hanya dibolehkan dilakukan tanpa ada perjanjian? Rasul memang tidak melakukan perjanjian dengan Jabir. Ya tentu walaupun tidak ada perjanjian, ini kan Rasul yang minjam. Gak mungkin mengkhianati yang meminjamkan atau merugikan yang meminjamkan. Kalau sekiranya semua hamba yang beriman setiap meminjam saya harus memberi tambahan saat membayar sebagaimana Rasul, bagus. Tapi tentu hal itu juga kalau perorangan. Tapi kalau lembaga kan perlu laporan. Perlu ada bukti kan gitu, ada catatan yang jelas. Kalau tidak ada catatan yang jelas, bagaimana laporan? Terutama kalau lembaga itu cabang ini, cabang ini, cabang ini, ya ada aturan dari pusat. Ini nampaknya perlu pemikiran baru, perlu ijtihad nih. Tidak bisa kita menjadikan pernyataan para ulama terdahulu yang belum ada lembaga pinjam meminjam dijadikan pegangan secara harfiah untuk menangani permasalahan yang dihadapi saat ini, yang umatnya juga sudah mencapai 2 miliar umat Islam, bahkan lebih. Kalau jumlah manusia sedunia 7 miliar lebih dan umat Islam di atas 2 miliar, ya otomatis masalah yang dihadapi saat ini lebih banyak daripada masalah yang dihadapi masyarakat muslim yang jumlahnya baru ratusan ribu atau jutaan. Apakah praktek Rasulullah mengandung makna bahwa tambahan hanya dibolehkan dilakukan tanpa ada perjanjian? Inilah hal yang penting untuk kita bahas bersama, karena transaksi perorangan tidak dapat disamakan dengan transaksi yang melibatkan orang banyak atau lembaga. Apakah yang dilakukan Rasul tidak selalu bermakna larangan, kecuali jika ada nas yang mengandung larangan. Praktek Rasulullah itu tidak selalu menjadi perintah atau larangan untuk kita sekiranya Rasul tidak menegaskan. Al-Quran menyebutkan wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul buat kamu, ambil. Bagaimana kalau yang dilakukan Rasul bukan untuk kamu, apakah wajib diambil? Itu berbeda ya. Ini Al-Quran menegaskan surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum, apa yang dibawa kepadamu oleh siapa? Rasul, fakhudhu, ambil. Tidak semua yang dikerjakan Rasul harus kita laksanakan. Kok bisa? Juga sebaliknya, tidak semua yang ditinggalkan Rasul harus kita jauhi. Yang benar. Ya, Rasul kehidupan sehari-harinya tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk kita semuanya. Ketika Rasul nikah dengan 9 istri pada saat yang sama, ya nggak bolehlah jamaah Masjid Fathul Ummah nikah 9. 2 juga nggak tahu ada yang melaksanakan apa enggak nih, apalagi 9. Itulah yang dimaksud, yang harus kita laksanakan Rasul itu wa ma atakum, yang dibawa Rasul kepadamu, ada kumnya itu. Jadi tidak semua yang dipraktikkan Rasul harus kita kerjakan. Terutama masalah haji. Masalah haji itu tidak mungkin orang sekarang dapat melaksanakan ibadat haji persis seperti perjalanan haji Rasulullah. Tidak mungkin saat ini. Kenapa demikian? Rasul berangkat dari Madinah bawa hadyu, bawa hewan untuk dipotong di Mekah. Setibanya di Mekah, beliau tawaf sa'i tanpa potong rambut, yang disebut dengan haji qiran. Sampai pas berangkat ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, Rasulullah masih ihram sejak tanggal
26 Zulqa'dah, sudah 15 hari. Rasulullah ihram dengan 15 hari. Dan beliau bayar haji. Ketika ada seorang sahabat, dua orang sahabat merasa enggak enak, Rasul masih ihram, masa kita enak-enak tamattu. Rasul bersabda, sekiranya aku tidak membawa haji dari Madinah, akan kulaksanakan apa yang kuperintahkan kepada kalian. Jadi yang atakum, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, haji tamattu. Yang dipraktikkan Rasul, haji qiran. Dan apabila jamaah Masjid Fathul Ummah mau haji kayak Rasulullah, bawalah domba tidianya ke Mekah. Gak mungkin bisa ke bawah, paling cuma sampai Polda, dibalikin lagi itu dombanya itu. Itulah makna wa ma'atakum. Nah demikianlah dalam masalah praktik tadi dengan Jabir bin Abdullah. Rasul transaksi pinjam meminjam tidak ada perjanjian mau bayar berapa, karena Jabir juga tidak memerlukan. Pertama, karena Rasul yang meminjam. Kalaulah Rasulullah tidak memberikan tambahan, Jabir yakin Allah akan memberikan barokah karena meminjamkan kepada Rasul. Ternyata Rasul memberikan tambahan lagi. Dan ketika memang diangkat ini suka muncul, boleh memberi tambahan bayaran utang, tapi jangan ada janji. Kalimat jangan ada janji dari siapa itu? Dari mana itu? Ada enggak larangan dari Rasulullah? Ya, semoga Allah curahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya bagaimana cara memahami yang benar, pemahaman yang benar tentang masalah riba ini. Mari kita studi komprehensif ayat-ayat riba sesuai dengan tema kita, studi komprehensif Al-Quran. Bahaya riba, kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dalam satu ayat kita temukan kata riba ada 3. Ar-riba, ar-riba, ar-riba. Tulisannya semuanya pakai wawu, bukan ba bersambung dengan alif. Ini penting saya angkat masalah ini, karena tulisan Al-Quran itulah wahyu, bukan cuma bacaan saja wahyu, tulisannya pun wahyu, mukjizat abadi ya. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mungkin kalau mau kita tambah kalimat ini ya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba yang ditulis pakai wawu, nah gitu ya, kalau mau pakai catatan tambahan nih, tidak dapat berdiri, dan selanjutnya yaitu tulisannya ini jangan sampai dihilangkan nih. Ayat ini mengandung banyak makna yang sangat penting untuk kita gali. Sebagai pendekatan menuju pemahaman yang lebih luas, ada baiknya kita ambil beberapa kata kunci dari ayat untuk dilakukan studi dari berbagai segi, yaitu kata
yatakhabbatuhu ar-riba ya'kulun harrama ahalla al-bai' al-mas asy-syaitan. Kemudian kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, ya'kuluna. Ya'kuluna makan. Mereka makan adalah kata kerja bentuk sekarang, fi'il mudhari, bukan yang sudah lalu, sekarang juga. Memberi makna bahwa aksi transaksi dengan sistem riba selalu terjadi sepanjang zaman, karena ada yang memakan hasil riba sekarang juga, bukan cuma waktu yang lalu. Dan makna dari kata mereka makan memiliki makna luas, meliputi konsumsi yang diperlukan jasmani dan rohani. Yang dimaksud dengan makan di sini tidak hanya melalui mulut ya, tapi jasmani dan rohani. Ini adalah ancaman dan kecaman terhadap orang-orang yang mengkonsumsi hasil riba. Riba sumber penyakit yang mengganggu kehidupan, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Tidak hanya yakin dan pemikiran, perasaan juga. Meski ayat ini menggunakan lafaz ya'kulun yang berarti makan, namun maknanya tidak terbatas pada apa yang dikonsumsi melalui mulut, akan tapi meliputi apa yang dikonsumsi dengan anggota lainnya. Sekarang ar-riba, lafaz ar-riba dengan tambahan huruf waw. Ini tambahan huruf nih, waw ini. Dibaca ar-riba tanpa waw, keduanya bermakna tambahan. Mau pakai waw ataupun tidak, kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, tambahan. Makanya berkali-kali saya menyampaikan bahwa sehebat bagaimanapun keahlian seseorang dalam menerjemahkan, untuk Al-Quran terjemahan yang ada tidak mungkin bisa sempurna, tidak mungkin bisa mewakili semua makna dalam kata per kata dari Al-Quran. Karena kalau dalam bahasa kita riba tambahan, untuk Al-Quran riba yang pakai wawu itu yang diharamkan. Mengapa tulisannya dalam Al-Quran berbeda dengan tulisan yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari? Karena yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran bukan sekedar riba yang bermakna tambahan, melainkan tambahan atau keuntungan material yang didapat satu pihak dengan merugikan pihak lain. Bila tidak merugikan bagaimana? Apakah termasuk yang diharamkan? Itu yang perlu kita gali ya. Sekarang lafaz asy-syaitan, yatakhabbatuhu syaitan, berdiri sempoyongan karena gangguan setan. Ini gambaran kehidupan yang tidak stabil karena terganggu oleh setan. Kalau kita lihat pemakan riba jalannya biasa-biasa aja. Bahkan mungkin jalannya gagah gitu kan ya. Banyak itu yang kehidupannya dengan riba, gagah jalan kakinya secara fisik. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan yatakhabbatu syaitan, ya setannya itu sendiri kan gak kelihatan, berarti sempoyongannya juga gak kelihatan. Setan adalah makhluk gaib yang mengganggu manusia dengan cara gaib. Karena itu secara fisik orang yang diganggu setan tiada bedanya dengan orang lain, namun secara non fisik mereka hidup tidak menentu karena mengejar kepuasan hidup yang tiada hentinya. Ya, hasil riba melihat orang lain punya keuntungan, saya juga harus. Kapan mau tenang hidup itu? Panas terus dengan melihat yang maju di pihak lain. Mereka selalu terbakar dengan bawaan harta yang panas. Mereka mencari kesejukan yang tiada hentinya. Ketika ya, meski mereka merasa sudah dekat dengan apa yang mereka cari, namun tidak pula sampai pada tujuan. Nih buku-buku saya ini nggak ada yang ngedit. Jadi ngedit sendiri, jadi nulis sendiri, ngedit sendiri, makanya masih banyak yang perlu diperbaiki. Laksana orang yang sedang di perjalanan dengan terbakar oleh terik matahari lalu melihat fenomena fata morgana yang menggiurkan. Itu makna yatakhabbatu syaitan. Emang apa sih syaitan? Dalam ayat penulisan lafaz syaitan nih, lagi-lagi tulisan asy-syaitan
tanpa huruf alif. Bacaannya sepakat panjang. Dalam ayat penulisan lafaz asyaitan tanpa huruf alif adalah kata sifat yang diambil dari akar kata syata, masuk pada wazan fa'lan jadi syaitan. Syata, syaitan, berarti yang selalu terbakar dan binasa. Hari satu bahasa Sunda naon? Iya, binatang kan ya, satu bahasa Sunda. Atau diambil dari akar kata syaitana. Itu bahasa Arab begitu ya. Syaitan akar katanya shin to nun atau shin alif to. Dua-duanya bisa. Entah syata berarti wazan fa'lan syaitan, atau syaitana berarti wazan fa'al. Syaitan fa'al. Nun adalah huruf asli. Kalau syaitan diambil dari syatana artinya sangat jauh. Syaitan diambil dari akar kata syata artinya terbakar. Dua-duanya saling melengkapi ya. Punya makna yang mendukung. Jadi syaitan adalah makhluk yang terbakar binasa yang jauh dari rahmat Allah. Terbakar syata, jauh syatana. Meski lafaz ini memiliki makna yang negatif, akan tetapi di kalangan sebahagian orang kafir Arab ya, kata setan terkadang dianggap sebagai sesuatu yang dibanggakan. Ketika penyair ulung lama tidak muncul, pas muncul fansnya langsung berkata, kenapa lama nggak muncul-muncul, kami kangen ingin mendengar syair baru, kemana aja bang? Maka orang tersebut berkata, oh iya maafin, beberapa waktu ini setanku gak datang-datang. Kalimatnya setan. Jadi kata setan, para penyair gak menganggap sebagai sesuatu yang negatif. Dengan adanya sebutan setan yang dihubungkan kepada mereka dalam ayat ini, maka dapat diketahui bahwa mereka itu suka menghormati makhluk binasa yang kehidupannya senantiasa dalam suasana panas. Kata panas di dunia sering diungkapkan juga untuk kondisi udara yang berhubungan dengan fisik, namun sering juga diungkapkan untuk pembakaran panasnya pemikiran, perasaan batin, dan terkadang panasnya syahwat, panas juga semuanya. Bahkan mungkin kalau dalam media sekarang hot itu kan tidak selalu panas matahari ya. Jadi siapakah setan itu dan siapakah yang selalu kena gangguan setan yang sebenarnya? Mereka adalah orang-orang yang merasa terbakar dengan melihat orang lain senang, terutama melihat ahli ibadah yang hidup dalam keadaan tenang serta dalam suasana kerukunan menikmati ibadah. Sebetulnya ketika kita pulang dari masjid, bapak dan ibu, terutama apabila kelihatan oleh anak-anak muda yang tidak sholat, keluar dari masjid, kakek nenek habis sholat, oh itu luar biasa itu. Mereka itu merasa, kenapa kok saya nggak merasakan nikmat kayak mereka gitu. Udah tua tapi masih terus itu aktif di masjid. Kan di negara-negara lain yang minoritas muslimnya, itu pernah ditemukan. Lebih jelasnya istri saya dapat telepon, dapat komunikasi dari ya alumni Maqdis yang belajar di saya dulu. Dia di luar negeri. Dia cerita, Ubi saya ini lagi di negeri ini, kota ini. Saya sering kedatangan penduduk asli yang konsultasi. Dan paling banyak dikonsultasikan adalah masalah ketuhanan. Gimana sih rasanya hidup bertuhan? Kok kamu kelihatannya tenang-tenang saja, padahal kehidupan kamu capek, lebih capek dari saya. Saya ini adalah uang banyak, mobil mewah, rumah megah, tapi hidup nggak tenang. Tolong dong ajarin aku gimana mengenal Tuhan. Saya sudah pernah keliling kota-kota besar Indonesia, tata kotanya amburadul, tapi saya sering merasakan kenyamanan manakala melihat umat Islam
pulang dari majlis taklim, dari masjid gitu. Dia merasakan kenyamanan gitu. Sejuk katanya, tenang melihat itu. Itulah orang-orang bertuhan. Saya ini gimana? Ingin merasakan kenyamanan hidup. Tolong ajarin aku biar aku juga bertuhan. Itu kalimat mereka. Mereka juga merasa terbakar melihat jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah. Mereka merasa terbakar ketika melihat kaum muslimin menikmati ukhuwah dan seterusnya. Inilah orang-orang yang terganggu oleh setan. Ketika kita merasa panas atau panas melihat saudara seagama yang terlihat menerima kenikmatan lebih atau kemajuan yang mengagumkan, maka hendaklah segera menyadari akan bahaya gangguan setan yang sedang menguasai. Ada tetangga punya barang baru, dari mana nih dia beli barang? Paling korupsi lah. Itu setan itu membisik itu. Enggak punya bukti kok langsung aja menuduh korupsi. Mengapa syaitan? Nah, ditulis tanpa huruf alif. Tulisan ini memberi isyarat yang dapat dipahami bahwa perjalanan hidup setan dari golongan jin dan manusia. Kan setan itu ada golongan jin, ada golongan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudinas minal jinnati wan nas. Yang membisik manusia, golongan jin dan manusia. Kehidupan setan sebentar. Tulisan syaitan tanpa alif mengingatkan bahwa kehidupan setan sebentar. Dikurangi itu hurufnya juga. Huruf yang memberi panjang tidak diperlihatkan, justru terlihat pendek-pendek saja semuanya. Perasaan panas yang kini mereka alami hanyalah untuk sementara yang tidak lama lagi akan sirna. Adapun di akhirat mereka benar-benar dibakar dengan azab untuk selamanya. Isyarat lain bahwa setan tersebut hanya dapat menggoda manusia untuk waktu yang sangat singkat. Mereka menggoda sebentar, mereka hidup sebentar. Itulah tulisan. Artinya setan adalah makhluk yang paling merugi karena mereka tersiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Syaitan juga diambil dari akar kata syaitana dengan wazan fa'il berarti jauh. Yang dimaksud dengan jauh di sini adalah jauh mereka dari Allah, sebagaimana sifat ar-rajim yang terlempar jauh yang senantiasa dibaca muslimin. Ini masih panjang nih bahasan kata per kata. Ya, baik saya loncat aja lah bahasannya nih. Ya, lanjut ke ayat berikutnya. Tadi sebutkan alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah memberikan keuntungan dengan sedekah. Di sini yang akan kita lihat. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ini bahasanya menyuburkan. Dalam bahasa Arabnya yurbi. Riba kata kerja asli 3 huruf. Yurbi kata kerja tambahan 1 huruf. Seperti hasuna, ahsana, yuhsinu, yurbi. Umpamanya dengan kalimat ini maka riba tambahan, yurbi juga tambahan. Kalau mau kita ambil terjemah lain, yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan barokah dari riba yang ditulis pakai waw, dan Allah meribakan sedekah. Kan yurbi akar katanya sama dengan riba. Seperti hasuna al-hasanu dengan al-ihsan kan. Ihsan dengan hasan sama, ha sin dan nun. Nah, arba yurbi, roba yarbu, arba yurbi akar katanya sama, ro bau, ro ba dan waw atau alif sama. Nah, dalam Al-Qur'an ar-riba dibaca panjang dengan a, tulisannya waw. Kalau aslinya pakai alif.
Nah, yang pakai alif yurbi, ini artinya riba juga. Yurbi itu meribakan, tapi kalau di sini terjemahannya menyuburkan, sehingga mudah dipahami. Tapi makna riba yarbunya tidak terangkat. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Pelajaran penting dari ayat pendek ini mengandung prinsip-prinsip muamalah yang sangat penting bagi pemeliharaan hubungan antara umat sepanjang masa. Untuk lebih mendalam, mari kita perhatikan kata per kata sebagai berikut. Tadi tidak sampai selesai ya, biarlah nanti karena bukunya sudah dibagikan bisa dibaca masing-masing. Tapi bukunya buku aplikasi ya, bukan buku fisiknya. Karena ini belum dicetak. Buku ini belum saya cetak. 8 buku belum dicetak, baru 1 saja yang sudah dicetak yang dibagikan ke Bapak dan Ibu itu. Dari 9 itu hanya 1 yang baru cetak, yang 8 belum. Masih begini aja. Saya sampai berpikir sekarang, kalau umpamanya nunggu dana untuk mencetak, kapan mencetak? Dan juga setelah dicetak banyak, seberapa banyak yang akan dibeli orang? Akhirnya nanti akan banyak harta yang keluar tanpa ada pengembalian. Udahlah sekarang tidak usah pakai dicetak, bagikan saja, lebih mudah seperti ini. Mudah tersebar. Dicetak belum tentu tersebar. Karena harus ada dana mencetak, dana membeli yang sudah dicetak. Panjang lagi ceritanya. Kalau begini ya udah tersebar lebih mudah. Sekarang lafaz ar-riba, yamhaqullahu riba. Artinya Allah menghilangkan riba, yaitu menghilangkan manfaat dari hasil riba berupa keuntungan yang diraih dengan merugikan pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan riba yang diharamkan Allah adalah keuntungan yang diraih dengan merugikan orang lain. Bagaimana kalau keuntungan tidak merugikan orang lain, dilarang apa tidak? Sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, muamalah atau transaksi antara satu orang dengan orang yang lain itu menghasilkan tambahan. Kalau tidak menghasilkan tambahan, mana ada yang mau? Nah sekarang kalau setiap tambahan itulah dikatakan riba dan haram, terus solusi bukan Islam itu. Kalau begitu Islam tidak terlihat sebagai solusi, bahkan justru menjadi problem. Ini haram, itu haram, kapan kita akan bisa berbuat? Dan sering saya dengar di YouTube, kredit motor ke bank haram karena riba. Kredit rumah haram. Jadi harus bagaimana? Udah nabung aja. Nanti kalau udah cukup uang untuk beli rumah baru beli. Nanti kalau sudah cukup uang, rumah harganya sudah naik lagi. Kan gitu. Ya kecuali bagi orang yang memang miliarder lah, beda lah. Tapi bagi orang yang umpamanya mengandalkan kemampuan beli rumah dari gaji bulanan yang tidak cukup untuk beli rumah walaupun dikumpulkan sudah 1 tahun, ya tentu masuklah kepada kredit. Bila haram, terus solusinya apa? Dan banyak yang mengatakan haram. Solusinya apa? Udah ngontrak we. Aduh, itu mah bukan solusi atuh. Ngontrak aja terus. Ya, buat orang-orang tertentu mungkin bisa lebih nyaman ngontrak, tapi tidak semua orang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan barokah riba, yaitu keuntungan yang didapat dengan merugikan orang lain. Itu untuk sementara, saya terangkan demikian. Kemudian lafaz yurbis sadaqat, artinya dia meribakan sedekah. Ini arti yang lebih dekat. Allah meribakan sedekah, artinya memberikan keuntungan dengan sedekah. Karena arba yurbi ya riba-riba juga. Sebagaimana karuma mulia, yukrimu memuliakan, ya. Al-karam mulia, akroma memuliakan, hasuna baik, ahsana meningkatkan kebaikan. Lafaz yurbi yang memberi makna menyuburkan, mengembangkan, menambahkan, meningkatkan sedekah adalah kata kerja bentuk sekarang yang diambil dari akar kata yang sama dengan lafaz riba, yaitu dari roba yarbu lalu ditambah sisipan 1 huruf hamzah
sehingga menjadi arba yurbi, artinya Allah meribakan. Meribakan sedekah. Ini adalah ketetapan Rabbani yang pasti. Namun banyak orang yang kurang perhatian. Ayat ini membimbing umat menghadapi masalah keyakinan, pemikiran, dan perasaan yang sangat diperlukan bagi kehidupan masa depan. Allah menciptakan manusia disertai dengan bekal berupa keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Islam membimbing kita bagaimana cara memanfaatkan keyakinan, pemikiran, dan perasaan dengan tepat untuk kehidupan masa depan. Yang dimaksud dengan masa depan tentu bukan masa depan sampai hari tua. Saya ngobrol dengan beberapa orang, Ustaz katanya enggak nabung. Dulu waktu masih muda saya nabung buat hari tua, sekarang tuanya sudah masuk. Jadi enggak ada lagi nabung untuk hari tua sekarang banyak. Buat yang sudah tua tidak ada tabungan untuk hari tua. Tabungannya untuk hari sesudah tua. Apa itu sudah tua? Ya masuk ke alam akhirat. Tidak ada lagi buat yang tua nabung untuk hari tua. Buat yang muda-muda silakan nabung untuk hari tua, tapi jangan lupa untuk hari tua dan untuk hari sesudah tua, yaitu hari akhirat. Sebab belum tentu juga yang muda sampai tua. Ya termasuk saya nulis buku terus buat apa? Tabungan. Bukan tabungan hari tua, udah tuanya, tabungan sesudah tua. Jika hukum riba berlawanan dengan hukum jual beli, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berarti lawan riba jual beli untuk sementara pemahaman itu. Hal itu tidak berarti bahwa lawan riba adalah jual beli, yang sebenarnya kan enggak mungkin, justru ribanya juga berlangsung dalam jual beli. Jadi apa yang dimaksudkan ahallalul bai'a wa harrama riba? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang riba jahiliyah yang dilukiskan dalam Al-Quran tulisannya pakai wawu. Nanti keterangannya dalam ayat-ayat berikutnya apa yang dimaksud dengan riba yang tulis pakai wawu itu. Terlebih lagi zaman sekarang banyak akad jual beli yang mengandung riba jahiliyah, dan tidak semua riba dapat dipandang riba jahiliyah. Ini kalimat ini mungkin perlu diperjelas ya. Banyak orang yang jual beli bahasanya, tetapi mengandung riba. Ada juga yang memang dipandang riba tapi tidak merugikan umat. Contohnya seperti apa? Kalau setiap ada tambah disebut riba, ya semua bank adalah riba, karena ada tambahannya. Sebab kalau tidak ada tambahan, nggak mungkin bisa hidup itu bank. Mau dikasih label syariah ataupun tidak pakai syariah, tetap saja nggak akan bisa hidup kalau tidak ada tambahan. Jadi bagaimana sebetulnya perbankan itu? Apakah bank konvensional haram dan bank syariah adalah halal? Untuk sementara kan begitu pemahaman umat. Kalau syariah halal, kalau konvensional haram. Di Saudi saya baca dalam media tahun 2024 ada bank yang tidak membawa nama syariah mendapatkan penghargaan termaju, terbaik, dan terislami, yaitu Al-Bankul Ahli Saudi. Jadi di Saudi yang tidak membawa nama Islam itu ternyata menerapkan sistem Islami dan paling maju. Sementara yang lain yang tidak, atau yang mungkin dipandang ini Islami, kalah sama bank yang tadi yang tidak membawa nama Islam. Jadi yang paling penting bukan nama, tapi isi. Namanya Islami, kalau isinya tidak Islami, ya jangan dipandang ini yang pasti benar, belum tentu juga. Nah, kita khawatir lembaga-lembaga di kita yang membawa nama Islam hanya untuk menarik perhatian umat Islam. Ternyata sistem yang digunakan terkadang lebih parah daripada yang tidak membawa nama Islam. Entah berupa yang disebut dengan BMT umpamanya. Kan kalau BMT itu lebih
mengantarkan kita oh Islami, Baitul Mal wa Tamwil, karena bahasa Arab. Tidak semuanya bahasa Arab Islami. Orang Arab tidak semuanya Muslim. Untuk di Mekah, di Madinah jelas Muslim semuanya, tapi di Jeddah banyak non Muslim. Itu orang Arab mungkin saja datang dari Libanon, datang dari mana, orang Arab datang ke Jeddah kerja di sana. Tidak semua orang Libanon Muslim, orang Mesir banyak non Muslim, mungkin kerja di Jeddah, kerja di Banha, kerja di Riyadh. Tidak semua Arab selalu identik dengan Islam. Hanya Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, itu saja sebetulnya. Baik, saya lanjutkan. Masih bisa dilanjut? Sudah ada panggilan salat duhanya. Ya. Riba terbagi 3, yaitu riba bermakna tambahan secara umum, riba berupa satu sistem yang merugikan pihak tertentu, dan riba dari Allah. Ada 3 di sini riba dari ayat ini. Ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba yang diharamkan itulah riba yang merugikan orang. Ada lagi riba secara umum, riba itu tambahan. Setiap tambahan disebut riba, atau riba artinya tambahan, kata Imam An-Nawawi tadi. Kemudian ada lagi riba dari Allah, yaitu yurbis sadaqat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan keuntungan dari hasil riba. Kalaulah hartanya beruntung tapi kehidupannya tidak untung. Tapi yurbis sadaqat, Allah meribakan sadaqat, berarti ada riba dari Allah. Nah, ini yang perlu kita gali, riba dari Allah bagaimana itu. 2 riba yang berlawanan adalah riba jahiliyah dan riba dari Allah. Ini berlawanan, sama-sama riba nih. Riba berupa sistem dari sekelompok manusia pasti merugikan kelompok lainnya. Sedangkan riba dari Allah yang diturunkan melalui perintah sedekah pasti menguntungkan semua pihak di dunia dan akhirat. Riba adalah lawan sedekah. Ada apakah di balik penempatan lafaz sedekah menjadi lawan dari lafaz riba? Ini memberi makna bahwa riba jahiliyah harus dihapuskan dari kehidupan umat dengan sedekah. Ini aja sebetulnya. Karena ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Solusi problem yang dihadapi umat berkaitan dengan riba, sedekah yang benar. Sedekah yang benar bagaimana? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas. Dan makanya buku ini ya berbicara judulnya adalah fenomena riba antara hukum, realita, dan solusi. Solusinya di sini saya bahas tentang sedekah. Bagaimana sedekah yang benar, sehingga babnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini kan bab 1 fenomena riba, bab 2 zakat solusi anti riba. Jadi insyaallah nanti kita bahas tentang zakat ini, bagaimana pengelolaan zakat yang dapat menyelesaikan problem umat dari riba. Sampai saat ini belum terdengar badan-badan amil zakat, belum terdengar ada program membantu orang yang terlilit utang riba, belum terdengar. Itu nampaknya yang harus kita angkat. Tapi betul-betul orang terlilit utang karena riba, bukan terlilit utang karena rakus. Ya, salah satu kasus saya waktu ngisi acara di Bandung Barat, ngobrol dengan seorang ustadz di sana, yang ustadz tersebut memang alumni Maklis santri saya sendiri. Dia cerita, Ustaz, kemarin ada ustaz ceramah di sini dan mengingatkan masyarakat
janganlah bergaul dengan masalah riba, jangan minjam yang ada ribanya. Itu langsung diprotes oleh jamaah. Ustaz, saya juga tahu minjam yang bayarannya itu mencekik itu adalah merugikan, tapi gimana lagi, kami usaha kecil. Jadi Ustaz tidak hanya bicara haram lah, sediakan solusi, sediakan oleh Ustaz uang, kami bisa pinjam tanpa riba. Si Ustaz juga bingung dibilang gitu. Kalau cuma bilang haram gampang lah katanya, tapi mana solusinya? Nah dari situ saya berpikir saya harus membahas, makanya muncullah buku ini. Ya ini kan nggak banyak ya, cuma 150 halaman. Ya oleh bapak dan ibu yang rajin membaca mah satu hari tamat ini baca. Ya, dan disilahkan kalau sudah diterima dibaca sehingga nanti pas pertemuan berikutnya sudah ada gambaran bahasanya. Baik, demikianlah hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya dan nanti kita bisa bertemu lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تعجل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nampaknya kalau ingin pembahasan mendalam luas nih harus bedah buku ini masa harian ya. Ada yang pembahasnya, ada yang kritiknya. Baik, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.